Oke, bisa dimulai. Wait. Oke. Go. Mulai. Oke, baik. Jadi bagi saya memang tidak pernah mau berdialog dengan saudara kiamat ini ya. Kenapa? Karena pertama, mohon maaf interupsi Ustaz Juma. Itu waktunya 4 menit. Iya. Ini saya stop ya, karena ada ngobrol ya. 4 Gimana, menit Bang? kan? Ya, 4 menit, 4 benar. menit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, siap. Jadi dulu memang saya mau berdialog dengan anak ini, karena saya pikir beliau itu pintar, cerdas, ada ilmu. Tapi kesini, oh ternyata cuma kayak begitu. Tapi nanti saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi dulu si Herdi. Siapa si Ferguson ini? Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba. Jadi sahiba itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Quran sahiba itu adalah teman. Ya, sementara Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu caranya. Kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan? Karena umat Islam itu paham Al-Quran, bukan umat terjemahan. Walam takullahu sahiba. Jadi mustahil Tuhan itu punya anak, sedangkan dia itu tidak punya teman. Tidak ada Tuhan perempuan, nggak ada Tuhan laki-laki, nggak ada Tuhan bencong, nggak ada Tuhan mati, nggak ada. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang saudara harus pahami. Walam takullahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahibah. Maksudnya, bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman. Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Meskipun lembaga lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian, kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini. Yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Tapi makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini, wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya original teksnya tidak dikatakan wujud, tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah di arti. Waktu habis. Oh, Masya Allah. Kok cepat kali 4 menit ya? Dinda, boleh enggak 30 detik? Sebelum antum. Nggak boleh dong, nggak boleh. 30 detik biar saya luruskan si kiamat ini. Kasihan kali dia kalau tersesat selamanya. Kamu ambil waktunya Nandar 30 detik. Jadi Nandar nanti 3 menit 30 detik. Iya, 30 detik. Iya, boleh. Silakan aja Nandar sekarang Nandar narasi, nah tapi diambil sama kamu 30 detik. Lanjut. Ya, supaya orang ini sadar kelas gitu ya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan di dalam waktu Nandar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, sketma Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati, ya, gambar yang dibuat oleh Allah, bukan sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda. Makanya belajar original teks. Demikian. Makasih Dinda Jonathan. Oke, tolong diperbesar layar saya. Oke, sudah ya.
Teman-teman, saya punya buku ini ya, namanya Pernikahan Yesus. Ini yang nulis adalah pakar Yunani, Maggie Whithouse, orang Kristen. Ya makanya saya bilang ya, teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree. Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, Doctor of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini. Ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh. Yesus Kristus the Mesias, Yeshua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami? Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener nggak? He archetes ketisios tauteo ya, bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kitab yang kalian yakini dalam original teks. Kalau nggak percaya original teks, kita lihat di dalam terjemahan ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Saya langsung saja, dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot. Tampol juga ke Pak Bang Dosen atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir, min bait al-ubudiyah. Ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya, bukan dengan terjemahan. Dor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya. Sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka.